Kalian guru atau kawan guru biologi? Kalian bingung menyusun pembelajaran biologi. Yuk kita bahas bersama di channel ini bersama aku Wawan Dan aku Sandi. kita akan bahasnya melalui ulasan dari berbagai artikel. Oke, langsung saja kita masuk ke artikel yang pertama yang ditulis oleh Sylvia et al. 2023 yang membahas tentang efektivitas pembelajaran biologi dengan model problem solving pada materi pernafasan. Metode yang digunakan oleh peneliti pada artikel ini yaitu dengan penelitian tindakan kelas, di mana pembelajaran dilakukan seperti biasanya, yaitu melalui perencanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, penulis melakukan observasi di sekolah dan ternyata ditemukan bahwa guru melakukan pembelajaran biologi dengan metode ceramah sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif dan didapatkan bahwa siswa tidak maksimal dalam belajar. Dapat dilihat dari kemampuan siswa memecahkan masalah yang masih sedikit, yaitu dengan nilai 8,1%. Kemudian dilakukanlah perencanaan pembelajaran dengan model problem solving, di mana akan ada pemecahan masalah yang diberikan pada pembelajaran tersebut, sehingga siswa akan diharapkan untuk memiliki peningkatan pemecahan masalah. Peneliti melakukan perencanaan pembelajaran dengan 2 kali pertemuan, yaitu diberikan materi, kemudian di pertemuan terakhir yaitu adanya tes atau ulangan yang disebut dengan evaluasi. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pelaksanaan atau proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah direncanakan pada tahap perencanaan tadi, dilakukan 3 kali pertemuan, yaitu 2 kali tatap muka pembelajaran diberikan materi oleh guru yaitu peneliti. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu diberikan tes untuk menguji seberapa kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Ternyata pada ketiga pertemuan tersebut dirasa masih kurang, sehingga diberikan 2 siklus. Siklus yang pertama sudah dilakukan, kemudian dilakukan siklus yang kedua. Kemudian pada siklus yang kedua didapatkan hasil bahwa peserta didik sudah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, di mana terdapat 28 peserta didik yang sudah mendapatkan nilai yang baik atau tuntas, dan terdapat 7 peserta didik atau siswa yang masih kurang dalam memecahkan masalah. Kemudian tahap yang terakhir, yang ketiga, yaitu dalam pembelajaran, yaitu evaluasi. Bagaimana guru melakukan evaluasi dalam pembelajaran tersebut? Dijelaskan dalam artikel bahwa evaluasi yang digunakan yaitu dengan tes kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, di mana tadi di proses pembelajaran didapatkan hasil bahwa siswa sudah mampu memecahkan masalah ketika diberikan penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian di artikel ini hanya dijelaskan tesnya dilakukan 2 akhir, tidak disebutkan secara rinci tesnya seperti apa. Dan terdapat tambahan juga di dalam artikel yang saya gunakan, artikel yang pertama ini, yaitu kurang terperincinya dalam proses pembelajaran, kemudian tahap perencanaan juga belum dijelaskan secara lebih rinci. Berikut artikel yang kedua membahas tentang implementasi model team pair and share pada pembelajaran biologi. Pada tahap pertama, perencanaan, peneliti menemukan bahwa di sekolah masih menggunakan metode ceramah. Tahap yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran dengan model TPS, dimulai dengan guru yang memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk berpikir dan saling menolong satu dengan yang lain. Pada siklus 1, siswa tidak mengalami peningkatan, sehingga melakukan siklus kedua. Tahap evaluasi
Pada artikel dijelaskan bahwa evaluasi siswa menggunakan soal tes dan didapatkan peningkatan nilai. Berikutnya untuk artikel yang ketiga yang ditulis oleh Rodiah et al. 2023 membahas tentang implementasi pembelajaran biologi dengan gambar interaktif pada materi perubahan lingkungan. Pada artikel ini, penulis juga menggunakan penelitian dengan PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana juga dilakukan melalui 2 siklus. Karena pada siklus yang pertama dirasa belum berhasil, kemudian dilakukan siklus yang kedua. Kemudian kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan observasi. Ternyata ditemukan bahwa keterampilan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa itu rendah. Kemudian peneliti melakukan perancangan pembelajaran dengan model problem based learning yang diharapkan dapat meningkatkan pemikiran kritis peserta didik. Tahap yang kedua yaitu proses atau pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan pada 2 siklus. Untuk siklus yang pertama dilakukan dengan apersepsi, kemudian dilakukan pemberian materi, dan dilakukan diskusi serta tanya jawab di akhir pembelajaran. Kemudian diberikan tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik. Namun dirasa pada tahap 1 atau sesi 1 ini, pertemuan pertama ini, peserta didik masih kurang aktif dan keterampilan berpikir kritis yang dimiliki oleh peserta didik masih rendah, sehingga dilakukan siklus yang kedua melalui evaluasi yang dilakukan di tahap pertama. Oke, evaluasi. Pada artikel ini dijelaskan bahwa siswa menggunakan soal tes dan didapatkan peningkatan yang dialami oleh peserta didik.